siang sahabat tani, jumpa lagi dengan saya tetap di channel Sahabat Tani Porang. Sahabat tani, nah ini adalah porang-porang saya yang saya tanam sistem koloni. Nah, ada di video saya 4 bulan yang lalu yang saya tanam dengan cara saya tugal. Sekarang pertumbuhannya seperti ini. Ini dulu bibitnya hanya sebesar ini sahabat tani, ada yang lebih kecil lagi. Nah, bisa dilihat dari katak pertamanya hanya sebesar ini. Ini dulu ada yang ukuran segini, dan alhamdulillah ini tunas-tunas ketiganya ada yang sudah sebesar ini. Di dalam pertanian porang itu sangat mudah sekali dari pembibitan. Nah, ini dulu bibitnya hanya sebesar ini. Dari katak pertamanya bisa dilihat hanya sebesar biji randu. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau bibit itu memang benar-benar bagus, durman alami, itu menghasilkan tanaman katak yang bagus pula, dan asal dirawat dengan pengolahan tanah yang bagus. Walaupun hanya katak sebesar ini, nanti akan menghasilkan porang yang lebih besar. Tapi kalau kita menanam porang istilahnya hanya asal-asalan, cukup kita tanam, kemudian ditinggal atau hanya dibiarkan saja, ya maka hasilnya pun akan mengecewakan dan tidak akan memenuhi target yang kita harapkan. Di pemupukan, pengolahan tanah itu sangat menentukan di pertanian porang. Jadi walaupun kataknya sebesar ini tetap saya pungut, asalkan ini durman asli, seperti ini, tidak potesan, pasti akan tumbuh dengan baik. Termasuk di penanaman umbi belah, ya kemarin memang sempat ada kontroversial juga, tapi ya nggak apa-apa. Sharing budidaya porang itu tidak ada salahnya, asalkan bukan dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, masalahnya di dalam umbi belah itu juga tidak asal umbi yang dibelah, bukan umbi-umbi yang tidak baik keadaannya, tapi adalah umbi-umbi yang bagus dan layak untuk dijadikan bibit. Jadi hampir semuanya tanaman saya ini dari tanaman bibit katak mini. Saya dilihat dari tunas katak-katak pertamanya hanya sebesar ini. Dan
Ya, alhamdulillah semua tumbuh dengan baik, walaupun dengan perawatan yang tidak terlalu maksimal, tapi dengan batang yang sebesar-besar ini sudah cukup untuk dijadikan bibit lagi untuk di musim depan. Kalau ini nanti bisa besar 1 kilo, ini bisa saya belah jadi 2, karena saya mengembangkan porang dari hasil tanaman saya sendiri. Sedikit demi sedikit saya kembangkan dengan perlahan-lahan. Jadi walaupun kataannya sebesar-besar ini tetap saya kumpulkan, yang akan saya jadikan umbi bibit di musim depan. Ini sekaligus membersihkan gulma. Nah, kalau tidak dibersihkan, nah ini pupuk-pupuk yang harusnya masih dibutuhkan porang yang dari bibit kata untuk fase generatif akan banyak terserap oleh rumput, ya sahabat tani. Di penanaman porang di lahan terbuka seperti ini ya, kendala utamanya adalah gulma seperti ini sahabat tani. Dan di bibit kata itu memang harus sangat telaten kita ingin hasilnya maksimal, karena di bibit kata itu dormannya paling akhir, itu masih butuh perawatan, karena umbi-umbi yang besar sudah pada dorman, ini yang bibit kata masih segar dan masih membutuhkan perawatan seperti pembersihan gulma agar tidak banyak nutrisi yang terbuang atau termakan oleh gulma. Termasuk pembersihan gulma itu wajib untuk di lahan porang yang dari bibit kata, karena dormannya paling akhir. Itu sayang bila pupuk terbuang percuma dihabiskan oleh gulma. Akhirnya pertumbuhan umbinya nanti malah tidak maksimal. Ini sekaligus mengambil katak yang kecil-kecil. Ini kita cabutin gulmanya. Nah, masih banyak pupuk yang akan diserap oleh porang yang dari bibit kata. Kenapa ini dulu tidak saya polybag sahabat tani? Ya menurut hemat saya penanaman di polybag itu terlalu ribet, terlalu banyak biaya. Kita harus beli polybag, kita harus mengisi tanah dan sebagainya. Tapi memang hasilnya sama saja. Dari bibit kata yang hanya sebesar biji randu yang dulu
tunas pertamanya hanya sebesar ini. Nah, ini tunas ketiganya juga sudah sebesar itu. Di tunas ketiga itu sama saja bila di polybag, atau mungkin malah lebih besar umbinya ketika ditanam di lahan terbuka atau ditanam di lahan langsung seperti ini, sobat tani. Nah, ini dulu tunas pertamanya hanya sebesar ini. Nah, ini tunas keduanya sudah sebesar ini. Jadi hasilnya sama saja, tapi kita sudah irit di tenaga atau hemat di tenaga. Kita bisa membeli polybag, tidak mengisi tanah, bisa irit biaya, juga bisa mengirit tenaga. Tapi bila sahabat tani ingin menanam dulu di polybag, ya nggak apa-apa, untuk dijadikan bibit polybag. Nah, biasanya petani yang masih ingin mengawali dan belum terlalu mengenal porang biasanya mencoba-coba dulu dari bibit polybag dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Nah, itu perlu disediakan bibit polybag. Oke sahabat tani, demikian sharing saya siang ini. Semoga ada guna dan manfaat. Untuk yang baru menemukan channel saya, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Nyalakan juga notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.